warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tasya Dina Morisa dengan NIM 1931411058. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nur Faita dengan NIM 19314149, yang kedua Izatul Laili dengan NIM 1931411052, yang ketiga Adhan Nur Hasanah dengan NIM 1931411055, dan yang kelima Gusti Retno Ayu dengan NIM 1931411061. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kami buat dengan tema Ragam Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Selanjutnya silahkan simak presentasi kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Izatul Laili. Kepada Saudari Izatul Laili saya persilahkan. Model pengembangan bahan ajar Lee and Owen. Model ini dikembangkan secara khusus untuk mengembangkan multimedia. Model pengembangan ini dikatakan sebagai model prosedural karena urutan langkah dalam prosesnya tersusun secara sistematis. Dan setiap langkah pengembangan model ini memiliki langkah pengembangan yang tersusun secara jelas. Pengembangan pada model ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap penilaian dan analisis yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penilaian kebutuhan dan analisis awal-akhir. Pada penilaian kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Pada tahap analisis awal-akhir dilakukan dengan menganalisis siswa, analisis teknologi, analisis tugas, analisis kejadian penting, analisis situasi, analisis tujuan, analisis media, analisis ketersediaan data, dan analisis biaya. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini mencakup serangkaian kegiatan seperti membuat jadwal dalam pengembangan multimedia, membuat tim proyek, merancang spesifikasi media yang akan dikembangkan, merancang struktur materi yang akan dikembangkan dalam multimedia, dan mengontrol proses kerja mengembang dalam berbagai permasalahan yang diprediksi maupun yang tidak diprediksi. Di samping itu, pengembang juga menyiapkan perangkat yang diperlukan dalam proses validasi ahli dan uji coba audiens. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap ini menerjemahkan spesifikasi produk ke dalam wujud fisik, yaitu software. Tahap pengembangan ini meliputi pembuatan storyboard yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengembang dalam menginput materi, mengembangkan desain interface yang akan digunakan dalam produk multimedia interaktif, mengembangkan penyajian konten yang disajikan dalam multimedia interaktif, melakukan review atau perbaikan yang diperlukan sehingga produk dinilai layak untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pengemasan dalam bentuk CD. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan validasi ahli media dan validasi ahli materi. Setiap produk dinyatakan layak oleh ahli, selanjutnya diuji cobakan kepada siswa. Tahap implementasi ini mencakup serangkaian kegiatan uji coba audiens yang terdiri dari uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan setelah melakukan implementasi. Pengembang melakukan evaluasi terhadap produk multimedia interaktif. Evaluasi dilakukan pada penilaian pengembangan ini adalah evaluasi berorientasi pada kelayakan multimedia yang dikembangkan melalui validasi ahli media, ahli materi, serta hasil uji coba produk.
Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Gusti Retno Ayu. Kepada Saudari Gusti Retno Ayu, saya persilahkan. Model 4D. Model 4D ini pada dasarnya dimaksudkan untuk pelatihan guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan penekanannya pada pengembangan bahan ajar. Model 4D ini ada tahapan-tahapan yaitu define, design, develop, dan disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama, tahap pendefinisian merupakan tahapan awal dari model 4D yang mencakup semua kegiatan pengambilan data untuk analisis kebutuhan. Tahapan pendefinisian atau define ini meliputi analisis ujung depan, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahapan perancangan. Yang pertama, mengkonstruksi tes beracuan kriteria. Tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan. Yang kedua, pemilihan media. Memilih media yang cocok untuk mempresentasikan isi pengajaran. Proses ini meliputi penyesuaian antara analisis tugas dan konsep. Karakteristik target peserta didik. Yang ketiga, pemilihan format. Pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan. Bila guru akan menggunakan media audiovisual pada saat pembelajaran, tentu saja peserta didik disuruh melihat dan mengapresiasi tayangan media tersebut. Yang keempat, desain awal. Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Pada saat simulasi pembelajaran berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejauh. Yang ketiga, tahapan pengembangan. Tiaga Raja membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan. Yang pertama, expert appraisal, merupakan teknik atau untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua, developmental testing, merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi, dan komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Yang keempat, tahapan penyebaran. Tahapan ini dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui proses pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi model pengembangan PLOM. Dalam bukunya, PLOM menyatakan karakteristik dari desain bidang pendidikan sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju ke pemecahan dari masalah yang dibuat. Desain penelitian mengacu pada model yang dikemukakan PLOM banyak digunakan oleh peneliti, termasuk mahasiswa S1, S2, dan juga S3 dalam melakukan penelitian pengembangannya. Mengapa demikian? Alasannya karena penggunaan desain PLOM dipandang lebih luas dan juga lebih fleksibel. Jadi, setiap langkah dalam model PLOM memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Nah, dalam model pengembangan PLOM ini terdapat 5 fase. Yang pertama yaitu fase investigasi awal atau preliminary investigation. Salah satu unsur penting dalam proses desain adalah mendefinisikan masalah atau defining the problem. Jika masalah merupakan kasus kesenjangan antara apa yang terjadi dan situasi yang diinginkan, maka diperlukan penyelidikan penyebab kesenjangan dan menjabarkannya dengan hati-hati. Istilah preliminary investigation juga disebut analisis kebutuhan atau needs analysis atau juga analisis masalah atau problem analysis. PLOM dan Candy Ward menyatakan bahwa investigasi unsur-unsur penting adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi, definisi masalah, dan juga rencana lanjutan dari proyek.
Nah, yang kedua ada fase desain. Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada fase investigasi awal. Plum menyatakan, karakteristik kegiatan dalam fase ini adalah turunan dari semua bagian-bagian pemecahan, membandingkan dan mengevaluasi dari berbagai alternatif, dan menghasilkan pilihan desain terbaik yang menjanjikan. Desain merupakan rencana kerja untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan pada fase realisasi atau konstruksi. Lalu yang ketiga ada fase realisasi atau konstruksi atau realization atau construction. Desain merupakan rencana kerja atau rancangan berdasarkan tujuan untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan pada fase realisasi atau konstruksi. Plum dalam bukunya menyatakan, desain merupakan rencana tertulis atau rencana kerja dengan format titik keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan direalisasikan atau dibuat. Hal ini sering diakhiri dengan kegiatan konstruksi atau produksi seperti pengembangan kurikulum atau produksi materi audiovisual. Yang keempat yaitu fase tes, evaluasi, dan revisi. Suatu solusi yang dikembangkan harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. Evaluasi sendiri yaitu proses pengumpulan, memproses, dan menganalisis informasi secara sistematik untuk memperoleh nilai realisasi dari pemecahan. Plum dan Van de Waart dalam bukunya menyatakan, tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah telah dipecahkan dengan memuaskan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu fase implementasi atau implementation. Setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh produk yang valid, praktis, serta efektif, maka produk dapat diimplementasikan pada situasi yang sesungguhnya dan wilayah yang lebih luas. Dalam bukunya, Plum menyatakan pemecahan atau solusi harus dikenalkan, dengan perkataan lain harus diimplementasikan. Implementasi yang dimaksud ini adalah implementasi dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lanjutan penggunaan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Izzatul Laili. Kepada Saudari Izzatul Laili saya persilahkan. Model pengembangan bahan ajar Luther. Ragam atau model pengembangan bahan ajar yang dikembangkan oleh Luther disusun secara terprogram dengan urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan pengembangan produk media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ragam model ini merupakan model produk pembelajaran berbantu komputer yang memiliki 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap konsep. Tahap ini dilakukan untuk menentukan mata pelajaran, identifikasi mata pelajaran, merumuskan kompetensi dasar sesuai silabus, serta menetapkan indikator. Yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan atau desain memiliki 3 tahapan, yaitu memilih dan menetapkan software, mengembangkan flowchart, dan merancang storyboard. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan bahan. Pada tahap ini melakukan kegiatan berupa pengumpulan bahan atau materi pelajaran yang diperlukan untuk pembuatan produk seperti materi pokok atau substansi mata pelajaran dan aspek pendukung seperti gambar, video, audio, dan clip art image. Yang keempat yaitu tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan merupakan tahap menyusun bahan atau materi pelajaran yang telah disiapkan dan dimasukkan pada setiap frame yang disebut screen mapping dengan menggunakan software yang sudah ditentukan. Pada tahap ini juga menggabungkan dan mensinergikan elemen multimedia, yaitu teks, foto, video, grafis, animasi, musik, dan narasi menjadi sebuah media pembelajaran multimedia interaktif. Yang kelima yaitu tahap uji coba atau testing. Uji coba media merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan media pembelajaran ini. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan media ini, meliputi uji coba ahli, uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan. Yang keenam yaitu tahap distribusi.
Tahap distribusi merupakan tahap mempublikasikan atau penyebaran produk hasil pengembangan yang telah dibuat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurfaita. Kepada Saudari Nurfaita, saya persilakan. Model pembelajaran ASER. Model pembelajaran ini adalah sebuah cara untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ASER memiliki beberapa metode yang dapat digunakan, seperti belajar kooperatif, penemuan, diskusi, presentasi, dan simulasi. Kelebihan model pembelajaran ASER. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponennya seperti strategi pembelajaran, strategi penyampaian, penilaian proses pembelajaran, dan penilaian belajar. Yang kedua, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin require learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil, seperti pengelompokan belajar mandiri, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Yang ketiga, guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas, serta mampu memanfaatkan media, metode, bahan ajar secara optimal. Yang keempat, model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Kelemahan model pengembangan ASER. Yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Dalam model pengembangan ASER terdapat 6 hal penting yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, analisis karakter siswa. Langkah pertama dalam pembelajaran ini adalah menganalisis siswa, tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan siswa sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Yang keempat, pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Yang kelima, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Untuk materi yang keenam atau yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Adha Nurhasanah. Kepada Saudari Adha Nurhasanah, saya persilahkan. Model penelitian Bock and Gall. A. Model penelitian dan pengembangan. Model penelitian Bock and Gall memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan.
Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan. Terjemahan uraian pengembangan Borg and Gall adalah penelitian dan pengembangan bidang pendidikan R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Hal itu sebagai indikasi bahwa produk temuan dan kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai objektivitas. Borg and Gall menjelaskan 4 ciri utama dalam penelitian R&D, yaitu 1. Melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. 2. Mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. 3. Dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Dan 4. Melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan. Dari 4 ciri utama R&D tersebut, memberikan gambaran bahwa ciri utama R&D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Model R&D Borg and Gall ini terdiri dari 10 langkah pelaksanaan, diantaranya adalah 1. Penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. 2. Perencanaan. Termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin atau diperlukan melaksanakan studi kelayakan yang secara terbatas. 3. Pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. 4. Uji coba lapangan, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. 5. Revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari 1 kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk atau model utama yang siap diuji cobakan lebih luas. 6. Uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini berarti uji coba utama yang melibatkan seluruh siswa. 7. Revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang telah divalidasi. 8. Uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji coba validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. 9. Revisi produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Dan yang terakhir 10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Hal-hal tersebut bukanlah hal yang baku yang harus diikuti,
Langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan perubahan seperlunya dalam penelitian dan pengembangan ini tidak melewati langkah keempat, 5, 6, dan 7 dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Saya Tasyidina Morisa, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.